Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia, menghadirkan kisah inspiratif dari orang Indonesia hebat di seluruh dunia. Dan kali ini aku sudah bersama dengan Dr. Malik Dinata. Beliau adalah warga Indonesia yang saat ini menetap di UK. Aku saat ini mau membahas soal virus varian baru yang saat ini sedang merebak di UK. Biar jelas, langsung aja kita ngomong sama Pak Dokternya langsung. Pak Dokter Malik. Halo Pak Dokter. Halo Mbak Nelma, apa kabar? Ketemu lagi akhirnya. Ketemu lagi, makasih banyak ya Pak Dokter. Aku gangguin lagi loh nih. Nggak apa-apa. Pak Dokter, sekarang Pak Dokter tugasnya di mana? Aku di MD Surgery Tavistock. Tempatku yang pertama loh, tapi di provinsiku yang ngasih vaksin. Oke, Pak Dokter, mau langsung tanya aja. Jadi, virus baru ini Pak Dokter, apalagi ini mengerikan sekali. Namanya apa sih Pak Dokter? Tetap novel coronavirus, cuman dia variasinya aja. Kalau di Inggris tuh kita bisa nyebutnya VOC 2020-12 garis miring 01. VOC itu varian of concern ya. Varian itu kan variasi, of concern itu yang dikhawatirkan. Varian yang dikhawatirkan 2020 itu tahunnya, 12 itu bulannya, 1 itu tanggalnya. Jadi VOC 2020-12-01. Tapi kalau para virologis, ahli virus itu menyebutnya lineage B117 atau galur B117. Tapi tetap dia adalah SARS-CoV-2, jadi tetap coronavirus yang kita tahu. Namanya katanya COVID-20. Aduh. Agak-agak bener lah. Nama lengkapnya sebenarnya SARS-CoV-2 VOC 2020-12 garis miring 01. Wow. Atau, iya, itu nama lengkapnya. Mas Malik, jadi ya, ini kan virus pertama kali di-declare, kalau aku nggak salah ya, di-declare ditemukan di UK. Benar begitu ya, Mas? Pertama kali memang dia dideteksi, bukan ditemukan ya. Kayaknya dideteksi itu lebih benar istilahnya. Itu di UK pada bulan Oktober 2020. Memang dia yang pertama kali dideteksinya di situ. Lewat satu sampel yang diambil bulan September, satu dari Kent, itu di South East England, satunya dari London. Jadi sampelnya mereka udah ambil bulan September, terus mereka baru sequencing. Sequencing itu artinya mereka buka itu virus untuk mencari RNA-nya atau genetik materialnya. Terus mereka urutkan dari awal sampai akhir, mereka bandingkan semua varian-varian yang ada, terus mereka baru tahu, oh ini varian baru. Varian VOC 2020-12-1 ini itu memang di Inggris. Memang gejalanya seperti apa sih, Pak? Sama kayak coronavirus yang lain. Jadi tetap cardinal symptoms-nya kita bilang kan batuk yang baru, demam, kemudian sesak nafas, hilang penciuman. Tetap sama. Pengecapnya rasa logam. Itu kalau di medis namanya dysgeusia. Ketika rasa jadi berubah. Pahit atau rasa logam. Itu sebenarnya nggak masuk ke dalam cardinal symptoms atau gejala utama dari COVID. Jadi gejala utamanya adalah sebenarnya anosmia, tidak bisa mencium, hilang penciuman. Hilang penciuman itu entah hidungnya terasa buntu atau tidak buntu. Biasanya kalau perokok ini gampang. Kalau perokok biasanya kan mereka merokok nih ya. Biasanya ngerokok bau rokok, ini kok mendadak nggak bau gitu. Atau kalau biasanya ibu-ibu yang masak, biasanya kalau misalnya bawang ditumis jadi wangi, kok ini nggak wangi-wangi gitu. Jadi memang hilang penciuman meskipun hidungnya nggak terasa keblok. Kan ini diberitakan virusnya penyebarannya lebih ganas, 70%. Ini sudah ada pembuktiannya kalau misalnya dari virus ini menyebabkan kematian, Pak Dokter? Setahu saya memang sudah ada berita bahwa virus ini menyebabkan kematian. Meskipun demikian, berapa rasio dari kematian ini karena varian yang baru itu masih belum ada datanya. Kemudian juga apakah virus yang baru ini lebih mematikan dari varian virus yang lama, itu masih belum ada buktinya. Kita tidak bilang iya, kita tidak bilang tidak, tapi belum ada buktinya. Tapi yang sudah jelas terbukti adalah bahwa varian
varian yang baru ini, varian VOC 2020-12 ini, setidaknya loh ya, 70% lebih menular dibandingkan varian yang lain-lain. Kenapa yang lain-lain? Soalnya so far sejauh ini setidaknya sudah ada 4.000 varian COVID. Ini aja yang jadi heboh di berita. Varian yang 3.900. Enggak sih, sebenarnya yang jadi masuk berita itu kalau nggak salah ada 3 varian. Cuman varian yang ini yang lebih, dia yang kayak boom gitu. Sebenarnya ada 4.000-an varian yang terdeteksi. Tapi yang memang masif penyebarannya yang ini ya. 2020-12 ini yang yang lebih heboh. Soalnya mendadak dia ada spiking kasus. Mbak Nelma tahu nggak sih pertama kali itu dia terdeteksinya gimana? Jadi kan aku nggak tahu kalau di Indonesia ya Mbak Nelma ya, tapi kalau di Inggris ini kan kita ada lockdown sama ada restriksi. Kalau buat rekan-rekan di Indonesia atau teman-teman yang nonton di Indonesia yang nggak tahu itu, jadi sejak bulan Maret kalau nggak salah itu Inggris itu udah bolak-balik lockdown, artinya benar-benar semuanya ditutup, kita nggak bisa keluar kalau misalnya nggak benar-benar penting, semacam belanja makanan atau ke apotek atau ke dokter atau ke rumah sakit. Keluar rumah cuma dibatasin 1 jam untuk exercise aja gitu. Jadi dengan itu sekitar bulan Mei kasusnya corona, ingat nggak, mulai menurun kan Mbak ya? Betul ya. Terus kita mulai kita longgarkan aturan itu. Nah, dilonggarkan dia kasusnya naik lagi. Itu yang istilahnya second wave atau gelombang kedua. Nah, akhirnya pemerintah mulai melakukan pembatasan-pembatasan untuk mencegah COVID ini. Jadi mulai nggak boleh keluar rumah lagi dan lain sebagainya. Cuman ada satu daerah di dekat London yang namanya Kent, itu di daerah itu meskipun udah direstriksi, entah kenapa kasusnya tetap tinggi. Penasaran lah mereka. Terus mereka ambil sampel aja, mereka usil. Ambilnya pun sampelnya bulan September, dan mereka nggak apa-apain. Loh, tapi kasusnya mulai tinggi. Akhirnya mereka sekuen, atau mereka terjemahkan informasi genetikanya. Itu baru bulan Oktober. Barulah mereka tahu, ini varian baru, terus di London ada varian baru. Nah, November sebenarnya udah mulai menyebar kemana-mana. Kita udah mulai sekuen, udah mulai nyebar di di Scotland ada, di Irlandia Utara ada, dan di Wales ada. Tapi baru boomingnya awal Desember. Sampai Natal batal itu adalah klimaksnya ya, yang banyak orang Inggris udah dijanjikan Natal 5 hari boleh kok merayakan gitu, itu dibatalkan tinggal 1 hari doang. Itu gara-gara salah satunya ya karena varian baru ini. Setelah ada data kalau di London 60% kasusnya ternyata karena varian baru ini. Iya, makanya cukup mengagetkan ya sebenarnya kan, karena kita udah lockdown dari bulan Maret, kemudian sempat dibuka ada tier gitu ya Mas ya. Kemudian orang masih berharap untuk bisa Christmas. Sebelum itu kan sempat rame mal-mal mereka belanja ya Mas ya, pasti kan? Iya, masih rame. Terus mendadak Perdana Menteri bilang Christmas dibatalkan, cuma Natal aja boleh ketemuan dengan maksimal 3 kepala keluarga, kalau enggak akan didenda. Dan itu semua orang kecewa banget, tapi alasannya adalah karena ini benar-benar harus segera dikontrol. Kenapa virus ini bisa lebih cepat menular? Apa ya Mas yang bikin virus ini jadi berkembang seperti itu? Atau ini memang hal yang biasa kalau virus bisa seperti ini? Virus itu untuk menginfeksi, itu mereka harus bisa berjabat tangan antara si virus sama si selnya yang akan diinfeksi. Mereka harus bisa berjabat tangan dulu. Istilahnya berjabat tangan lah ya. Kalau secara imunologinya lebih rumit dari itu. Karena itu tidak semua virus itu bisa menyerang manusia. Dan tidak semua virus itu bisa menyerang tanaman. Ada virus-virus tanaman, ada virus-virus hewan, ada virus-virus manusia. Beberapa virus kayak si COVID ini, dia kan aslinya kalau secara genetik itu lebih mirip sama coronavirus dari kelelawar. 80% informasi genetiknya itu mirip dengan informasi genetik dari coronavirus kelelawar. Cuman dia bermutasi sehingga dia jadi bisa berjabat tangan dengan sel tubuh manusia. Nah, kekuatan dari berjabat tangannya ini itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa virus itu yang benar-benar
cuman sentil gitu aja ketularan. Nah, si coronavirus ini dia sebenarnya nggak seheboh beberapa virus-virus lain yang lebih mudah menular. Tapi kebetulan variasi yang baru ini dia mengubah spike protein. Spike protein itu adalah struktur di virus yang tugasnya salah satunya adalah untuk berjabat tangan dengan tubuh manusia, sel-sel tubuh manusia ini. Dia mengubah strukturnya ini agar jabat tangannya lebih erat. Itu satu tugasnya. Dan dua, dia bisa entah bagaimana ngibulin si antibodi ini. Jadi antibodi atau sistem imun manusia yang harusnya itu ada virus tuh yuk diserang. Itu jadi dikibulin, akhirnya jadi serangannya nggak seefektif kalau sama serangannya si coronavirus yang klasik ini. Terus yang ketiga, dia juga lebih gampang masuk ke dalam sel tubuhnya manusia. Jadi dia multi jago banget lah mutasinya ini. Gara-gara perubahannya yang paling penting itu kan perubahannya itu yang di spike protein itu, yang N501Y itu. Jadi kalau rekan-rekan atau penonton yang tahu biokimia, itu perubahannya sebenarnya simple banget dari aspargin, dari dia berubah jadi tirosin, tapi dari situ dia benar-benar reseptor binding domainnya atau tempatnya dia berjabat tangan antara si virus sama sel manusia ini jadi berubah dan dia jadi lebih sensitif terhadap ACE2-nya manusia atau lengannya si manusia yang digunakan untuk jabat tangan itu. Simple tapi cerdas. Makanya dia lebih heboh daripada 4.000 mutasi lain yang udah sebenarnya terdaftar ini. Ya, mengerikan ya gitu. Pastinya banyak pertanyaan dari teman-teman yang tinggal di UK gitu. Ya. Kenapa ya pemerintah masih mengizinkan anak-anak untuk sekolah? Kalau dari segi medis ini tidak menyerang anak-anak? Varian yang baru ini, beberapa studi menyebutkan kalau lebih mudah menulari orang-orang yang secara awam kita anggap lebih kebal terhadap coronavirus, macam anak-anak, remaja. Sebenarnya beberapa studi ini bilang kalau ini varian itu lebih mudah menular. Cuman memang pemerintah itu memiliki prioritas ya. Prioritasnya ada yang ekonomi, ada kesehatan mental, ada kesehatan masyarakat untuk mempertahankan sistem kesehatan ini agar tidak kolaps dan lain sebagainya. Dari dalam berbagai macam prioritas pemerintah itu, salah satu prioritas utamanya adalah pendidikan. Dan pendidikan ini, Mbak, tahun 2020 ini kacau. UAN dibatalkan, Eptanas dibatalkan, UMPTN dibatalkan, yang kayak gitu loh. Jadi semua ini kacau balau. Akhirnya pemerintah sejauh ini masih bilang, oke, kita prioritaskan agar sekolah tetap buka. Itu pun tanda kutip loh, Mbak, soalnya kan di London kan beberapa udah nutup sekolah. Iya. Jadi di tier-tier 4 yang lokasinya yang banyak virus ini, mereka sekolah tetap tutup. Jadi aku nggak akan heran sih Mbak Nelma kalau dalam waktu dekat ini, kalau misalnya ini virus tetap terus menyebar, ini pemerintah akan mereview keputusannya untuk tetap membiarkan sekolah terbuka. Tapi di tempatku nih tier 4, Mas. Tapi barusan dikasih SMS tetap sekolah gitu. Iya, tetap sekolah. Cuman Mbak Nelma atau penonton yang lagi di Indonesia yang kurang tahu dengan betapa paniknya pemerintah Inggris, ingat nggak waktu Natal itu? Kita kan sempat bilang Natal boleh merayakan 5 hari. Terus tanggal berapa sih? Tanggal 23 atau tanggal 24 itu? Tanggal 23 mereka bilang berubah 1 hari. Aku nggak terlalu heran sih Mbak kalau pemerintah juga akan seperti itu. Last minute terus mendadak syalalalah bilang sekolah ditutup. Jadi sebenarnya keadaannya sekarang di luar sana nih boleh dibilang segenting itu gitu ya Mas? Segenting itu kita bisa bilang segenting itu sih Mbak. Jadi sebelum si varian baru ini membabi buta, ayo Mbak Nelma sebutkan tanggal berapa lah sebelum varian baru ini membabi buta. Ayo kita bandingkan. Yang lagi bulan Juni, Juli. Tanggal 1 Juli itu ada 60 doang.
1 Agustus ini satu hari ada 761 kasus baru. 1 September ini ada 1.200 kasus baru. 1 Oktober itu 6.000 kasus baru. 1 November mulai naik jadi 23.000 kasus baru. In a day, Mas? Ya. Iya, in a day. 1 Desember 13.000 kasus baru. 2 Januari 57.724 kasus baru dalam satu hari. Bandingkan sama 1 Desember yang masih lempeng-lempeng 13.000, kemarin 57.700, itu hampir 58.000 kasus baru. Waduh. Dari sini langsung grafiknya gitu. Dan di tengah yang di Inggris 60% kasus baru ini karena varian yang baru ini. Jadi genting. Nah, untuk pencegahannya berarti yang bisa kita lakukan sejauh ini ya sama ya, Mas ya, seperti yang cuci tangan, jaga jarak, di rumah aja, sama pakai masker. Sama, tapi akhir-akhir ini kan aku agak optimis sih ya, soalnya kan vaksin ini kan mulai ada vaksin nih. Jadi aku udah divaksin yang tahap pertama, vaksin tahap keduanya aku akan dapat 3 hari lagi, hari Rabu. Terus hari Selasa ini aku akan ngasih vaksin kalau nggak salah ke 1.000-an orang. Jadi Mas Malik juga termasuk yang salah satu yang di gelombang pertama yang dapat vaksin ini ya, Mas ya? Vaksin Oxford ya? Enggak, aku dapat yang Pfizer. Oh, yang Pfizer. Oxford ini kan baru di-approve kan minggu-minggu ini kan? Oke. Masih baru banget gitu. Kayaknya ini nanti untuk vaksin yang akan aku kasihkan ke 1.000 orang itu adalah tetap yang Pfizer, soalnya mereka dapat dosis pertamanya yang Pfizer juga sekitaran 19-an hari yang lalu. Jadi periode diulang vaksinnya ini berapa lama, Mas? Harus 2 kali ya? Tiap orang harus dapat 2 kali? Iya, harus 2 kali karena satu vaksin tunggal itu kalau nggak salah kalau Pfizer itu cuma memberikan 50% proteksi. Tapi kalau diulang dalam idealnya sekitar 21 hari, itu 7 hari selanjutnya, 7 hari setelah mendapatkan vaksin ulang, kita mendapatkan perlindungan 95%. Itu lumayan oke banget loh, Mbak. Waktu dokter terima vaksin itu, apa rasanya, Dok? Rasanya sih sebenarnya nggak sakit. Cuman habis itu 2 hari 3 harian ngilu lah ya, baal, di lengan itu. Habis itu hilang-hilang sendiri. Dari 1.000 pasien yang kita vaksin itu nggak ada laporan efek samping yang lebih heboh dari ngilu otot gitu aja. Seneng sih. Iya. Ada harapan ya. Kita lihat ini mudah-mudahan. Iya, apalagi ini barusan habis ini AstraZeneca turun lagi vaksinnya. Tambah optimis lagi aku. Soalnya ini lebih gampang simpenannya. Yang AstraZeneca perlu 2 kali ya, Dok? Juga dua kali. Cuman kalau yang Pfizer ini ulangannya adalah hari ke-21. Kalau yang AstraZeneca ini bulan kedua sampai bulan ketiga. Tapi pemerintah Inggris bilangnya, Perdana Menterinya bilangnya akan diulang pada bulan ketiga karena akan difokuskan mendapatkan sebanyak mungkin orang agar dapat vaksin tahap pertama. Karena vaksin tahap pertama pun sudah menawarkan perlindungan meskipun belum optimal. Dengan tes yang sudah ada, PCR, antigen, dan sebagainya itu, dia juga sudah bisa mendeteksi, Dok? Kalau yang PCR sudah jelas bisa mendeteksi. Tes PCR ini buat penonton-penonton yang kurang familiar sama PCR. PCR itu sebenarnya dia sangat spesifik sekali, sangat sensitif pula. Dia itu membaca RNA-nya si virus itu nggak semua dibaca. Jadi cuman potongan gitu. Dan kalau misalnya ada berapa potongan sudah terdeteksi positif, maka itu dia sudah mendeteksi dia kena coronavirus. Hanya karena ada mutasi di beberapa bagian dari ini, ya potongan-potongan yang lain tetap bisa akan mengcover gitu loh. Jadi kalau PCR sudah jelas bisa mendeteksi virus yang varian baru ini. Nah, tapi banyak yang tanya, kalau rapid antigen yang kita sebut lateral flow ini gimana? Public Health England itu sudah dievaluasi dan
disebut lulus uji dan layak guna untuk mendeteksi coronavirus yang strain baru, yang varian baru ini. Nah, ini tapi yang di Inggris loh ya. Kalau yang di Indonesia, saya kurang tahu jujur. Kenapa? Karena kita pakainya rapid test kan mungkin beda. Ini untuk dalam kondisi normal ya, dalam artian bukan ibu hamil atau yang punya penyakit bawaan gitu, Dok? Di cancel loh itu. Apa tuh? Di cancel sekarang. Jadi waktu zaman aku, jadi sekarang sainsnya itu berubah terus, Mbak Nelma. Jadi waktu awalnya kita bilang ibu hamil, ibu menyusui tidak tidak akan menerima vaksin karena itu adalah kontraindikasi, tidak diindikasikan bagi mereka. Oke. Itu di cancel 2 minggu lalu kalau nggak salah, atau minggu lalu. Jadi sekarang siapa aja tidak ada riwayat alergi yang parah itu akan divaksin. Soalnya baru ada pernyataan yang autoimun belum bisa, Dok, pakai vaksin ini juga gitu. Jadi kontraindikasi absolutnya kalau di Inggris itu adalah absolut ya. Ini adalah anafilaksis. Jadi reaksi alergi parah terhadap salah satu atau lebih komponen dari vaksin tersebut. Sementara itu autoimun itu tidak termasuk kontraindikasi. Jadi kalau di sini tetap dikasih. Soalnya ini dia tidak pakai virus hidup. Apalagi kalau yang pakai Pfizer ini dia tidak pakai virus hidup, tapi dia pakai mRNA-nya saja. Jadi nggak ada yang hidup-hidup di situ. Mati semua. Itu pun sintetis buatan manusia. Pasti ada juga yang akan alergi sama virus ini. Cuman kasusnya yang booming di Inggris so far kalau nggak salah cuma 2. Jadi dikit banget. Apalagi udah lebih dari 1,5 juta orang divaksin di Inggris. Benar-benar. Mungkin sekarang lebih dari itu. Cuman ya udah nggak booming lagi beritanya. Dok, apa yang mau dokter sampaikan buat teman-teman yang sekiranya masih ragu vaksin ini nih perlu nggak sih gitu? Yang jelas perlu nggak sih itu kita tanyakan lagi ke diri kita masing-masing sih ya. Kalau kita melihat masa-masa sebelum COVID, di mana kita bisa belanja, bisa dandan, yang perempuan-perempuan dandan tanpa takut lipstiknya nempel di dalam masker. Itu kita kangen nggak sih masa-masa masa lalu itu? Kalau aku sih kangen banget, Mbak Nelma. Aku kangen banget pengen mudik. Aku kangen banget bisa balik-balik ketemu teman dan lain sebagainya. Arisan Indonesia sudah nggak ada lagi sejak bulan Maret. Makan-makan lagi. Aku kangen itu. Jadi vaksin ini meskipun cepat diproduksinya itu tidak sama sekali melewati fase-fase yang menjamin efektivitas dan keamanannya. Apalagi kalau di Inggris ini sudah di-approve sama MHRA atau Badan POM-nya Inggris. Jadi mereka tidak akan membahayakan rakyatnya. Jadi first of all, they will do no harm. Jadi sebagai usaha kita sebagai ikhtiar kita untuk mengubah nasib kita ke depannya, vaksin aja lah. Vaksin itu mungkin akan berbeda-beda. Ada yang merek ini, ada yang merek itu. Tapi tetap divaksin atau tidak divaksin sama sekali, aku akan memilih divaksin. Kenapa? Setidaknya akan ada perlindungan. Meskipun perlindungannya berbeda-beda tergantung dari vaksinnya. Tapi dari vaksin itu, kalau misalnya dia sudah di lampu hijaukan sama pemerintah, ya sudah. Baiklah kalau begitu Pak Dokter, kita ngobrol-ngobrolnya jelas banget dan mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa mendapatkan satu pencerahan. Jadi bagaimana? Semoga membantu ya. Pastinya Pak Dokter. Tapi di Inggris nggak ada sanksi ya Dok kalau misalnya kita memilih untuk tidak vaksin? Nggak ada. Jadi itu hak dari masing-masing untuk menolak divaksin. Cuman rugi-ruginya mereka sendiri sih. Kalau aku berebutan, makanya sampai pemerintah ngasih golongan-golongan prioritas itu. Itu adalah untuk untuk mengatasi kita yang rebutan. Siapa sih yang nggak pingin balik ke new normal? Betul. Tapi dia nanti anak-anak yang di bawah yang masih primary school dapat nggak Dok? Bakal dapat nggak? Untuk gelombang pertama nggak dapat. Tapi pada bulan April 2021 pemerintah mentargetkan agar
setidaknya 20 juta orang akan divaksinasi. Ini menurutku agak optimis sih ya, soalnya so far kita awal Januari ini masih sekitar 1,5 juta. Gimana kita dari 1,5 juta ke 20 juta ini? Wallahu a'lam bishawab. Cuman setelah bulan April itu kita akan mulai gelombang 2. Nah, gelombang 2 ini kriterianya seperti apa? Kita masih belum tahu, kita tunggu dari pemerintahnya. Yuk vaksin, jangan takut, jangan ragu. Dan nggak cuma vaksin, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, sama jaga jarak. Jangan bandel. Kalau misalnya bandel, ntar nggak buru-buru new normalnya. Baiklah kalau begitu Pak Dokter. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, pencerahannya. Teman-teman terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum. Dah.